Dan saya harus mengakui ya secara pribadi, 8 tahun saya di KPK, kalau ditanya apakah Pak Alex berhasil, saya tidak akan sungkan-sungkan, saya gagal memberantas korupsi Bapak sekalian, gagal. Ya, permasalahan dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi perlu kami sampaikan kepada forum yang terhormat ini, yaitu komitmen kepala daerah dan dalam pemberantasan korupsi yang ditunjukkan dengan masih banyaknya TPK di daerah. Selanjutnya, permasalahan lain yang perlu kami sampaikan juga adalah hubungan kelembagaan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan. Pimpinan KPK yang saya hormati, apakah ada kendala-kendala yang terjadi baik di internal KPK sendiri atau antara KPK dengan insan penegak hukum yang lain? Mungkin sekarang waktunya tepat menurut saya, karena sebentar lagi kalau nggak salah Bapak pimpinan KPK ini juga sudah purna tugas ya, dan dengan DPR RI yang periode 2019-2024 ini mungkin rapat yang terakhir juga. Mungkin perlu disampaikan karena kita sedang disaksikan oleh masyarakat, di atas ada teman-teman media, mungkin perlu disampaikan secara terbuka, Pak, apa kendala, apa yang sedang terjadi di KPK dalam melaksanakan fungsinya, ya, kewenangannya, baik itu di bidang penindakan, baik itu di bidang monitoring, supervisi, koordinasi, dan juga berkaitan dengan pencegahan, ya, pendidikan, termasuk juga pendidikan dan pelayanan masyarakat. Mungkin perlu diungkap kepada kami anggota Komisi 3, sehingga nanti perlu ada langkah-langkah yang konkret, ya, yang kemudian bisa dilakukan oleh KPK maupun oleh pihak-pihak yang punya relevansi dengan itu, berdasarkan apa tadi yang nanti akan disampaikan oleh pimpinan KPK. Perkara tertentu. Tapi apakah ada intervensi di dalam penanganan perkara? Nah, Bapak sekalian, problem di KPK ini kalau boleh saya sampaikan ada beberapa, ya, menyangkut kelembagaan, mungkin juga regulasi, kemudian SDM. Ya, dari sisi kelembagaan tidak seperti di negara-negara lain yang saya sebutkan, misalnya yang berhasil dalam pemberantasan korupsi, Singapura atau Hong Kong. Mereka hanya punya satu lembaga yang menangani perkara korupsi, ya, Singapura CPIB, Hong Kong ICAC. Seluruh isu terkait korupsi mereka yang menangani. Sedangkan kalau di KPK ada 3 lembaga, Bapak sekalian, KPK, Polri, Polisi, dan Kejaksaan. Memang di dalam Undang-Undang KPK yang lama maupun yang baru ada fungsi koordinasi dan supervisi. Ya, apakah berjalan dengan baik? Harus saya sampaikan Bapak sekalian, tidak berjalan dengan baik.
ego sektoral masih ada. Masih ada. Kalau kami menangkap jaksa atau menangkap jaksa misalnya, tiba-tiba dari pihak kejaksaan menutup pintu koordinasi supervisi. Sulit. Mungkin juga dengan kepolisian demikian. Ya. Saya harus mengakui ya secara pribadi 8 tahun saya di KPK, kalau ditanya apakah Pak Alex berhasil, saya tidak akan sungkan-sungkan, saya gagal memberantas korupsi Bapak sekalian, gagal. Upaya-upaya untuk memberantasan korupsi ya tidak dilakukan atau tidak diikuti oleh lembaga-lembaga yang lain. Ini yang kami potret Bapak sekalian ya. Tidak ada perubahan mindset kelembagaan maupun secara individual ya. Integritas, terutama integritas kelembagaan dan integritas pribadi tidak banyak berubah, ya. Jadi bahkan boleh saya sampaikan juga ya, beberapa tahun terakhir ada yang menyampaikan kondisinya ini kembali lagi sebelum reformasi atau ya parahnya seperti itu gitu kan. Orang menjadi tidak takut lagi ya melakukan korupsi. Ya, sulitnya menjadi pimpinan KPK karena apa? Itu tadi saya nggak tahu penyidik pegawai KPK itu loyal ke siapa. Gitu. Kami Pak di KPK tentu kami nggak punya kewenangan ketika pegawai yang bersangkutan kembali ke instansi asalnya itu ingin menjabat apa, tidak bisa. Kami hanya berperan di KPK. Ya. Sangat wajar pegawai-pegawai yang di KPK ketika kembali ke instansi lainnya itu berharap dapat promosi yang pejabat dan kami tidak bisa memberikan. So, kalau mereka lebih loyal ke pimpinan instansi asalnya itu sangat manusiawi, begitu kan. Nah, ini yang ya mungkin kami sih berharap ya kalau ada revisi atau apapun gitu kan. Pegawai KPK terhadap pegawai dari manapun asalnya ketika mereka bertugas di KPK ya sudah pindah status menjadi pegawai KPK kan begitu. Itu kalau masih ada loyalitas ganda saya pikir ya ke depan pun pimpinan siapapun tidak akan bisa seperti itu. Saya jamin Pak. Kami Pak berempat ini dan saya pastikan ya, kami bebas dari intervensi politik. Boleh tanya Pak Gufron, Pak Nawawi. Dan kami tidak pernah bertemu bersubungan atau membicarakan terkait perkara. Makanya siapapun yang ditangani KPK, kami pimpinan tidak pernah intervensi. Bapak boleh tanya ke penyidik-penyidik, ada nggak perintah pimpinan untuk menghentikan perkara? Itu sama sekali tidak pernah kami lakukan. Perkara dari bawah Pak dibangun Pak. Mereka menyodorkan alat bukti, ya. Ketika pimpinan sepakat naik saja Pak. Dasar itu memang KPK ingin mendorong adanya RUU KPK. Oh enggak, bukan KPK yang mendorong itu. DPR sendiri yang melihat perlu atau tidaknya dilakukan perubahan. Oke teman-teman. Terima kasih.